Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu semua rekan-rekan tim produksi UPH pada kesempatan ini, yaitu untuk program Culture Booster, yaitu Kudigi untuk Go Digital, mengambil tema atau judul pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau terkenal dengan AI atau IA. Jadi pemanfaatan AI untuk menunjang produktivitas. Bahwa seperti kita ketahui Pak bahwa untuk zaman era sekarang yaitu era digital, dunia semuanya serba digital dan AI itu merupakan salah satu program ataupun yang sekarang lagi tren dipergunakan di setiap pekerjaan, di pendidikan juga semuanya pakai AI. Untuk selanjutnya ini kita tampilkan yaitu revolusi industri atau pergerakan Pak Bu, pergerakan dari zaman dulu sampai sekarang itu di setiap tahunnya, setiap tahun itu mengalami perubahan di bidang revolusi industri, yaitu yang pertama di tahun 1780-an. Jadi di abad ke-18 itu sudah dari dulu ya pekerjaan yang dilakukan manual itu sudah mulai menggunakan mekanisasi, di mana pada waktu itu produksi industri sudah mulai menggunakan mesin uap Pak Bu. Jadi sudah ada mesin uap yang seperti kereta, terus mesin sudah pakai mesin uap di tahun 1780-an diatur abad 18. Terus di abad 19 atau 1870-an itu sudah mulai di industri itu sudah mulai menggunakan elektrifikasi atau sudah elektrik, sudah mulai ada listrik gitu Pak Bu. Itu di tahun 1870-an atau 19. Jadi dari yang manual dan menggunakan mekanisasi atau mesin di tahun di atas 19 sudah mulai elektrifikasi atau listrik. Nah di tahun 1970 itu sudah mulai menggunakan otomatis dan globalisasi, yaitu produksi sudah menggunakan komputer dan elektronik. Itu sudah mulai ada komputer di tahun 1970-an sudah mulai komputerisasi atau di abad 20. Nah di abad sekarang itu sudah menggunakan digitalisasi Pak Bu. Makanya itu sudah penggunaan perangkat yang saling terhubung dengan artificial intelligence atau dengan AI atau dengan internet. Zaman sekarang itu sudah semua serba pakai internet Pak Bu, sudah kita lebih. Dan nanti di masa yang depan sudah di era personalisasi Pak, jadi sudah robotik. Itu jadi prediksi sudah menggunakan robot. Jadi ini sudah mulai di Bapak Ibu ketahui itu di Cina. Di Cina itu banyak sekali perusahaan sudah menggunakan robot Pak. Jadi itu yang namanya mobil listrik itu sudah menggunakan robot. Namanya seperti dari Toyota, Honda, Jepang itu sampai merinding melihat di Cina itu sudah yang kerja itu sudah robot semua kan gitu. Jadi yang satu orang mungkin sehari perusahaan Jepang itu cuma bisa satu mobil, sana udah sampai puluhan bahkan ratusan mobil diproduksi satu perusahaan gitu. Jadi sudah begitu lah, sudah mulai dari masa yang depan itu sudah menggunakan personalisasi ataupun robotik Pak. Terus yang jadi problem saat ini dunia saat ini telah memasuki era digital dan AI. Namun tenaga kerja dengan talenta digital masih sulit ditemukan di Indonesia. Data World Digital Competitive 2021 mencatat daya saing digital di Indonesia berada di peringkat 53 dari 64 negara. Ya, jadi Indonesia itu masih kekurangan sekali tenaga-tenaga yang dengan talenta digital.
Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasir Lee itu menekankan pentingnya program peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang agar pekerja tetap relevan. Jadi Menteri Tenaga Kerja itu menekankan nanti untuk peningkatan keterampilan atau pelatihan yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan saat sekarang, yaitu tenaga yang kerja dengan talenta atau yang tingkat digital. Nah, maksudnya di sini mari kalau kita semua kan udah seperti saya lah kan sudah nggak mungkin Pak Bung untuk sedikit aja bisa mengikuti, tapi yang mana kita persiapkan aja anak-anak kita ke depan itu ya ini Pak Bu harus menguasai digital gitu, karena zaman sekarang yang saat sekarang aja Pak Bu di tempat saya itu semuanya yang namanya penjual orang-orang konveksi itu udah pakai digital, mereka udah nge-live terus Pak Bu lewat online jualannya. Jadi mereka itu di mana aja itu bisa jualan, jadi orang jualan itu nggak perlu di pasar ibaratnya, di rumah, di kamar, bahkan sambil main itu mereka jualan gitu loh, sambil kadang main gitu. Itu tempat saya, mereka itu paling pendidikannya juga dengan SD SMP itu, tapi mereka betul-betul karena udah nggak mau ketinggalan, pakainya itu live. Bahkan tenaga kerja itu yang anak-anak muda sekarang itu ya kerjanya pada itu live itu Pak. Coba bayangin itu di tempat saya itu yang paling rendah itu kalau nge-live itu jualan itu ya live itu Pak, itu 1 jamnya 25.000, itu paling kecil 25.000 sampai 50.000 per jam Pak gajinya mereka itu. Anak-anak lulusan SMA itu pada nge-live itu, coba bayangan kita larinya pada ke situ. Dalam 1 jam 25 itu paling kecil, dalam artian perusahaan yang kecil atau toko yang kecil. Kalau udah gede sampai 50 itu belum nanti bonusnya, kalau mereka bilang ngejual sekian saja sebulan sekian, atau ngejual sekian pieces itu nanti dapat tambah lagi Pak. Jadi coba bayangannya 1 jam minimal itu 25, kalau sehari berapa kan gitu kan. Itu jadi udah arahnya ke situ Pak. Itu nyata Pak. Di tempat saya udah kayak gitu bukan. Mereka itu orang-orang kampung kan cuma konveksi kebanyakan, tempat saya itu konveksi, bos-bos konveksi itu larinya udah ke situ Pak. Udah live online gitu jualannya. Itu Pak Bu, itu namanya itu nyata gitu. Kita pun tetap kan ada komersil marketplace-nya. Jadi kita ya alhamdulillah itu juga itu harus mengikuti. Itu Bu. Nah ini peringkat daya saing SDM itu 47 dari 60 negara di dunia. Jadi barang kalau tenaga kita disaingkan dengan tenaga di 60 negara, itu negara-negara yang besar loh, termasuk Indonesia lah ibaratnya. Negara berkembang sampai maju itu kita itu nomor 47 loh. Jadi ibaratnya kalah jauh dengan negara-negara lain untuk talenta digitalnya kan gitu maksudnya di sini. Itu posisi 47 dari 60 negara. Nah itu itu artificial intelligence atau AI atau AI itu adalah teknologi yang bisa membantu berpikir dan bekerja seperti manusia. Jadi AI itu membantu pikiran kita dan mempercepat. Jadi contoh penggunaan di ruang lingkup pekerjaan itu yaitu untuk membaca dokumen, untuk menulis laporan dan menganalisa data. Jadi misalnya kita mau bikin laporan, kalau Mas Widi misalnya bikin yang penting kasih data aja, tinggal pakai AI cepat jualan saya laporan produksi harian dengan data ini. Itu namanya makanya chat GPT Mas chat GPT sekarang yang terkenal itu. Jadi semua itu bikin kayak gini misalnya PPT saya tinggal bikinkan saya PPT gini, tinggal ketik aja nanti dia akan bikin sendiri Pak. Jadi itu ini gitu. Nah ini sebagai penutup yaitu studi kasus sederhana AI itu sebelum AI laporan dibikin 2-3 jam, setelah pakai AI itu hanya 30 menit. Jadi
kita menghemat waktu sampai 75%. Kita bisa seperempat waktunya. Kalau 2 jam, setengah jam selesai. Jadi makanya efisiensi hingga 70%. Makanya yang nggak pakai AI artinya itu bukan menggantikan manusia, tapi meningkatkan kemampuan manusia. Jadi jangan AI itu menggantikan manusia, enggak. Tapi itu justru meningkatkan kemampuan manusia yang tadinya 2 jam dikerjakan setengah jam itu. Terus yang sebagai catatan, orang yang menggunakan AI akan mengalahkan yang tidak menggunakan AI gitu loh. Jadi seperti tadi, gimana nggak kalah mereka yang nggak pakai AI 2 jam, pakai AI bisa hanya 30 menit kelar kan gitu. Itu Pak Bung. Untuk dari saya, terima kasih. Hanya sekedar informasi bagi kita, dan itu tentunya jangan bikin dengan AI atau digital kita semakin pura-pura takut atau nanti jangan-jangan saya nggak bisa. Ya ikuti aja semampunya kita, karena era kita sekarang udah era digital Pak Bung. Jadi itu kenyataan sekarang. Yang penting kita mengikuti sesuai kemampuan kita kan gitu, dan harus semakin membuka belajar gitu. Itu nyata. Ya kalau kita sudah mungkin nggak bisa, udah kayak saya udah tua, yang minimal anak kita arahkan ke arah digital tadi, karena tadi untuk anak-anak sekarang itu cari hebat kerja itu tinggal kayak gini, di rumah, di kamar, berarti udah dibayari gitu Pak, ibaratnya nge-live gitu, lebih nge-live, caranya kan nge-live di sini sekarang ada itu pakaian aja udah kayak gitu Pak. Sudah nggak jualan di pasar lagi, dari rumah yang baru disetting ini ruangan kamarnya, disetting ada baju-baju etalase gitu, udah disitulah itu udah dapat duit ibaratnya, nggak kemana-mana. Itu nyata. Jadi itu dari saya, terima kasih atas waktunya, dan apabila ada kesalahan mohon maaf yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.